Mic 4 normal, mic 3-nya, mic 3 normal. Mic 2 rusak, tidak berfungsi. Mic 1 inputnya serak. Mic 2 LAN inputnya mati. Mic 1-nya, mic bagian LAN inputnya ada tapi serak, tidak normal. Untuk cek Canonnya, mic 1 ada tapi serak ya. Mic 2-nya mati, tidak berfungsi. Mic 3-nya, nah ini yang normal suaranya. Tes pakai suara mic. Cek, halo, tes 1, halo, tes 1, halo, tes 1, halo, cek 1, halo, cek 1, halo, halo, tes 1, cek, halo, 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 tes 1, cek, halo, cek 1, halo, cek, lo, cek, lo, cek 1, halo, halo, tes 1. Mic 3 normal, mic 4 cek 1, halo, cek, halo, 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 tes 1, halo, cek 1, halo, cek, halo, cek, halo, cek 1, halo, cek, halo, cek, halo, tes 1, halo, halo, tes 1, cek. Mic 4-nya normal, mic 3 normal, cek 1, halo, halo, tes 1, cek, halo, 1, halo, tes 1, cek. Mic 2-nya tidak normal, rusak. Mic 1-nya cek. Mic 1 juga tidak normal ya. Cek, halo, 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 tes 1, halo, cek 1. Jadi yang rusak adalah mic 1 dan mic 2. Soundcraft, mixer merek Soundcraft FX8 modelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Hari ini ada kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Hari ini saya ada kerjaan masuk servisan mixer mereknya Soundcraft, modelnya FX8 USB. Kerusakan mixer Soundcraft ini bagian mic 1, bagian mic 2, ini channelnya. Untuk LAN input dan mic-nya ini tidak berfungsi. Untuk channel 3 dan 4-nya normal. Sebelum lanjut video berikutnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk servis mixer Soundcraft. Untuk kerusakan mic 1 dan mic 2-nya tidak berfungsi. Cara servis mixer Soundcraft dengan kerusakan mic 1, pilihan LAN input cek Akai, dan pilihan mix cek Canon ini tidak berfungsi.
Jadi mic 1 dan mic 2, sebelum dibongkar bagian mesinnya, ini bisa dites terlebih dahulu apakah ini kerusakan di channel 1. Ini yang rusak adalah penguat tune controlnya atau penguat mic-nya, karena di satu channel ini ada dua penguatan. Yang pertama adalah penguatan tune control, yaitu bass, treble, mid, volume, dan gain. Dan ada penguatan di bagian mix-nya. Di sini ada soket inset. Soket inset ini berfungsi untuk penghubung antara penguat tune control dengan penguat mix. Jadi nanti dites, apabila di soket insetnya kita masukkan suara dari player HP atau player yang lain, ada sinyal indikator di LED VU nya, ini menandakan ada sinyalnya, maka untuk bagian tune controlnya, penguat tune controlnya, ini berarti tidak rusak. Jadi yang rusak adalah bagian penguat mic. Jadi ini untuk soket insetnya, ini bisa difungsikan terlebih dahulu untuk menganalisa apakah kerusakannya ada di penguat tune control atau di penguat mix-nya, supaya nanti bisa lebih cepat untuk proses pengerjaan servisan. Untuk mic 3 dan mic 4 ini normal, jadi fokus untuk mengetes di bagian inset channel mic 1 dan mic 2. Langsung aja praktekan. Masukkan inputan dari speaker aktif. Power kita aktifkan. Mixer sudah aktif. Siapkan jack Akai yang stereo, yang ada dua cincin. Cincin pertama ini untuk input, untuk maksudnya input 1, input 2. Ini biasa normal dipakai buat line input stereo. Tetapi di bagian untuk pengetesan soket inset ini kebalikannya. Jadi untuk pin yang nomor 2 ini adalah input yang menuju atau satu jalur dengan input yang jack ini, satu lagi yang kecil. Bagian yang pertama itu adalah outputnya. Jadi yang pertama itu outputnya, yang kedua adalah inputnya. Jadi nanti dites untuk soket insetnya, apabila nanti dimasukin atau ada masukan sinyal dari HP, kita tes dari HP-nya untuk pilihan musik. Sinyalnya masuk ke soket inset. Kita cek apakah sinyal di indikator LED VU-nya ini akan menyala apabila ada insetnya yang masuk ya. Kita tes. Copot untuk bagian ini dulu, mix outputnya. Sinyalnya masuk. Pengaturan bassnya berfungsi dengan ada tanda indikator LED VU-nya full ya. Nah ini teman-teman ya, untuk mengecek terlebih dahulu sebelum mixer ini dibongkar, bisa dites bagian insetnya untuk menganalisa apakah kerusakan di channel 1 dan 2, bagian line input jack Akai atau bagian penguat mic jack Canonnya berfungsi atau tidak. Bagian insetnya
kasih masukan sinyal dari suara HP ya, atau musik dari HP. Apabila di insert ada sinyal masuk, maka untuk penguatan bagian tune control ini normal ya. Nah, ini tune controlnya ini normal. Jadi kerusakannya ada di bagian penguat mic-nya. Nah, ini teman-teman ya, salah satu cara untuk menganalisa kerusakan bagian akai atau soket mic-nya tidak berfungsi, bisa digunakan atau bisa dites terlebih dahulu di bagian insertnya. Kalau di bagian insertnya juga tidak menunjukkan LED displaynya, nah ini LED displaynya apabila tidak bergerak atau tidak menyala, maka kerusakannya ada di bagian penguat tune controlnya. Jadi kalau bagian LED displaynya itu menandakan ada sinyal masukan dari HP atau player yang lain, maka sudah dipastikan bahwa tune controlnya, ini penguat tune controlnya itu normal ya. Jadi yang rusak hanya di bagian penguat mic-nya. Nah, ini teman-teman ya, cara langkah pertama. Cara kedua, langsung aja bongkar untuk mixernya, dicek apakah ada komponen yang rusak atau ada bagian tegangan-tegangan yang tidak masuk ya di penguat mix-nya. Langsung aja ya. Nah, ini untuk mesin di dalamnya. Jadi nanti dicek, langsung fokus di penguat mic-nya. Karena tune controlnya sudah dipastikan normal. Tadi sudah dites menggunakan sinyal masukan dari HP melalui soket insertnya. Nah, ini teman-teman ya, untuk mesinnya dua papan. Papan yang pertama ini yang di bawah adalah papan penguat tune controlnya, dan papan yang kedua adalah penguat bagian mic-nya ya, penguat mic. Dan di penguat mic ini ada beberapa komponen, ada transistor, ada IC. Untuk transistornya ada 4 untuk satu channelnya. Dan ada satu IC, ini menggunakan IC SMD 4558. Jadi langkah yang selanjutnya adalah fokus untuk mengecek di bagian penguat mic-nya. Karena penguat tune controlnya ini tadi sudah dicoba, sudah dites bagian insertnya atau bagian inputnya. Input tune control ini melalui bagian soket insert ya. Jadi bisa dites, tadi sudah dites ya. Jadi fokus untuk mengecek bagian penguat mic-nya. Ini ada transistor, ada 4 piece. Tempatnya lumayan sempit ya. Jadi caranya nanti bagian soket Canon AK-nya, bagian soket Canon atau AK-nya ini dilepas ya, supaya lebih gampang untuk mengecek penguat mic-nya ya.
Untuk melepas soket Canon atau soket AK-nya, ini bisa langsung kakinya atau pin kakinya itu disolder ya, ketiga-tiganya, supaya lebih memudahkan ya, dan bisa lebih aman. Jalurnya juga tidak rusak ya, dengan cara melepas soket Canon atau AK-nya dengan cara disolder terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman ya cara melepasnya. Selanjutnya bisa menggunakan atraktor ya, setelah soketnya sudah dilepas. Dengan cara ini maka komponen ya, komponen AK atau komponen Canonnya dan komponen-komponen yang lain itu jalurnya bisa lebih aman ya, tidak rusak. Bagian soket AK-nya juga sama, cara melepasnya adalah disolder semuanya, tiga-tiganya. Nah, begini teman-teman ya caranya ya, supaya lebih aman, mesin tidak rusak untuk jalur-jalurnya. Untuk bagian inset, soket inset atau soket AK buat insetnya, ini soket stereo ya. Jadi cara melepasnya juga sama. Untuk pin kakinya disolder semuanya, supaya jalurnya lebih aman ya, tidak terkelupas. Soket insetnya sudah dibuka, sudah dicopot, caranya juga sama. Setelah dilepas, baru sisa solderannya dirapikan atau dibersihkan menggunakan atraktor. Setelah soket Canon untuk mic sudah dicopot dan dirapikan untuk solderannya, soket AK buat line input dan soket AK buat insetnya ini juga sama, sudah dilepas. Dan untuk selanjutnya adalah mengecek komponen yang ada di penguat mic 1 ya. Ini ada transistor dengan nilainya C1815 dan A733. Ini ada dua pasang. Yang sebelah sini itu C1815 ada dua, yang sebelah sini A733 ada dua. Dan ini untuk resistornya. IC-nya menggunakan SMD JRC 4558. Jadi langkah selanjutnya adalah mengukur secara pasif transistor ini apakah rusak atau tidak. Pengukuran bisa langsung di mesin PCB-nya atau dilepas. Kita cek satu-satu ya untuk transistor C1815 dan A733, pengukuran secara pasif. Pengukuran secara pasif transistor C1815 dan A733 langsung di mesin PCB. Yang pertama transistor C1815. Basis kolektor, basis emitor normal. Untuk C1815 jenis transistornya NPN. Basis kolektor
basis emitter normal. Jenis komponen transistor C1815, jenisnya NPN. Dengan indikator untuk pin basisnya adalah di warna probe merah ya, untuk tester digital. Untuk tester analog, warna probe basisnya adalah hitam ya. Transistor A733, basis kolektor, basis emitter normal ya. Jenis transistor A733 jenisnya PNP. Dengan indikator basisnya ada di probe warna hitam untuk tester digital. Untuk tester analog, probe warnanya merah untuk basisnya ya. Basis kolektor, basis emitter normal ya, tidak ada yang korslet ya. Ini pengukuran secara pasif, komponen transistor ada di mesinnya ya. Untuk memastikan bisa transistornya dilepas, ini nanti transistor dilepas. Untuk memastikan apakah transistornya benar-benar normal atau tidak ya. Cara melepasnya sama untuk di mesin mixer ini. Sebaiknya untuk transistornya dipanasin terlebih dahulu, dipancing timah. Gunakan pinset ya. Pengukuran kembali secara pasif, komponen transistornya sudah dilepas di mesinnya, langsung aja. Untuk basisnya adalah di warna probe merah untuk transistor C1815. Jenis transistornya adalah NPN. Basis emitter, basis kolektor. Ini sama ya nilainya dengan tadi mengukur yang ada langsung di mesin PCB-nya. Basis kolektor, basis emitter. Dibalik. Nah, ini transistornya aman ya, tidak rusak ya. Komponen transistor C1815 pengukuran secara pasif, langsung di mesinnya atau dicopot dari mesinnya. Ini normal ya, secara pengukuran pasif. Lanjut untuk transistor A733, supaya bisa memastikan apakah pengukuran pasif nempel di mesinnya atau dilepas dari mesinnya itu sama ya. Tadi diukur normal. Cek lagi pengukuran secara pasif, apakah memang betul komponen transistor ini masih normal. Pengukuran transistor A733 ini jenisnya PNP. Untuk tester digital adalah probe warna hitam ya. Basis emitter, basis kolektor. Nah, ini ada nilai resistansinya, sama seperti yang tadi diukur di mesin PCB-nya ya. Dengan dilepas atau masih nempel di PCB, ini pengukuran pasifnya sama ya. Komponennya normal ya. Basis kolektor, basis emitter. Kita balik, basis kolektor, basis emitter. Untuk probe warna merahnya tidak ada menunjukkan nilai resistansinya ya. Berarti untuk transistor ini
A733-nya normal dan C1815-nya normal. Setelah pengukuran pasif langsung di mesin atau dilepas dari mesinnya untuk transistor C1815 dan A733-nya normal, maka selanjutnya adalah memasang kembali ya untuk transistor yang tadi diukur, dan langsung aja mengganti IC SMD 4558. A733-nya dipasang kembali. Bisa cek untuk solderannya. Jalurnya masih aman, tidak rusak, dengan cara melepas komponen yang ada di PCB 2 layar dengan menggunakan solder. Dipanasin terlebih dahulu untuk pin kaki-kakinya. Setelah komponen transistor sudah diukur secara pasif di mesin PCB atau dilepas dari PCB-nya, langkah selanjutnya adalah mengganti IC SMD.
Mau tali speaker atau apa ya? Ya, setelah tadi komponen transistor sudah diukur secara pasif, nempel langsung di mesinnya atau dilepas dari mesinnya, ini terukur normal. Dan selanjutnya adalah mengganti IC SMD JRC 4558. Langkah selanjutnya adalah mengetes kembali apakah penguat mic ini sudah normal atau belum setelah diganti penguat mic-nya, yaitu IC JRC 4558. Ada 2 biji, satu channelnya, satu penguatnya, satu mic ya, satu IC ya. Langsung aja dites. Dites bagian sinyalnya. Untuk line inputnya ini tidak menggunakan speaker aktif, bagian mic outputnya. Tes line inputnya menggunakan player HP, masuk sinyal inputan. Bagian input signal inputnya sudah ada indikatornya di LED displaynya. Di LED displaynya sudah ada indikator suara musiknya. Yang sebelumnya di bagian line input ini tidak berfungsi ya. Sekarang cek lagi atau tes lagi di inputnya untuk soket Canonnya menggunakan jack Canon.
Inputnya juga sudah aktif ya. Ada sinyal input dari LED displaynya. Bagian channel mic 1. Lanjut tes mic 2 nya, yaitu bagian line inputnya. Atur volumenya. Ada sinyal inputan dari line in. Tes lagi bagian mic di soket Canonnya, di soket Canon. Di soket Canon sudah ada sinyal input masukannya dari player suara HP ya, musik dari HP. Tes menggunakan mic, apakah sudah normal atau belum. Pasang untuk mengetes mic. Cik 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 cik. Masukkan speaker aktif. Tes cik 1, halo halo, tes 1, halo, cik 1. Mic 2 nya sudah normal. Di soket Canon dan line inputnya tadi sudah dites menggunakan musik. Ini LED displaynya menyala. Sekarang lanjut untuk mengetes di bagian mic-nya. Cik halo, cik 1, halo halo, cik 1, halo, cik halo halo, tes 1, halo, cik 1, halo, cik halo halo halo, tes 1. Ini bagian mic 2. Mic 1-nya tes bagian mic-nya. Tadi sudah dites bagian line input menggunakan input musik normal, LED displaynya ada. Cik halo halo, tes 1, halo, cik 1, halo, cik halo halo halo, tes 1, halo, cik halo halo halo, cik 1, halo, cik 1, halo halo halo, tes 1, cik 1, halo halo, tes 1. Ya, itu teman-teman ya, tadi adalah cara-cara menyervis mixer Soundcraft dengan kerusakan mic 1 dan mic 2 nya. Untuk pilihan line input jack Akai dan pilihan mic jack Canonnya ini tidak berfungsi. Jadi langkah yang pertama adalah mengukur secara pasif transistor penguat di bagian mic-nya. Untuk cara mengetesnya tadi sudah dicek ya, yaitu mengetes bagian insetnya, apakah ini kerusakan ada di penguat tune kontrolnya atau di penguat mic-nya. Setelah tadi sudah dicek dan pengukuran secara pasif di komponen penguat mic-nya, transistor A733 dan C1815-nya ini terukur normal. Pengukuran langsung di mesin PCB-nya atau dilepas dari PCB-nya. Dan sudah dipastikan IC SMD-nya CRC 4558-nya itu rusak dan diganti yang baru. Setelah diganti dan lanjut dites kembali, hasilnya alhamdulillah mixer Soundcraft dengan kerusakan mic 1 dan mic 2-nya ini sudah normal kembali. Lanjut untuk merapikan di casingnya.
Cik. Selanjutnya tes bagian mic-nya. Apakah mic 1, mic 2, mic 3, dan mic 4-nya sudah normal semua atau belum ya? Cik, halo, T1. Ini mic 1. Cik, halo, 1, 2, cik 1. Cik 1, halo, T1. Mic 1 sudah normal. Mic 2. Cik, halo, T1, halo, T1. Cik 1, 2. Mic 2-nya sudah normal. Mic 3-nya. Cik, halo, cik 1, halo, cik 1. Mic 4-nya. Cik 1, halo, T1, 2, cik 1, 2. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini mixer merek Sonicraft dengan kerusakan mic 1 dan mic 2-nya tidak normal, tidak berfungsi. Alhamdulillah sudah selesai ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan elektronika mixer Sonicraft. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.